Serem-serem banget sih. Loh, ada telepon nih. Pagi Damar, Bara. Halo Bill. Tumben telepon pagi-pagi gini. Iya aku sama Bara habis lari. Sekolah kita libur nih bos. Kamu kapan? Iri banget sih. Oh iya, aku mau cerita. Jadi tadi aku tuh scroll YouTube, terus nggak sengaja lihat video tentang Sungai Amazon. Tapi dari thumbnailnya serem-serem banget. Itu beneran nggak sih? Ih, jangan mudah percaya sama yang ada di internet, Bill. Iya sih. Ya udah deh. Kalian tahu nggak tentang Sungai Amazon? Jujur aku masih penasaran. Oke, jadi aku bakal mau jelasin tentang Wah, Sungai Amazon. boleh tuh, boleh Bentar, tuh. aku share screen dulu ya. Jadi, Sungai Amazon itu adalah sistem fluvial terbesar di dunia. Panjangnya sekitar 6.400 hingga 7.000 km dengan cekungan kurang lebih 7 juta kilometer persegi. Menyumbang sekitar 20% air tawar ke samudra. Secara geografis, Amazon terbentuk akibat pengangkatan Andes Mountain sekitar 10 sampai 15 juta tahun yang lalu, yang mengubah arah aliran sungai ke Samudra Atlantik serta membentuk cekungan sedimen yang kaya akan mineral. Wilayahnya yang datar menyebabkan sungai berkelok ekstrim atau yang biasa disebut sebagai meandering, membentuk danau tapal kuda. Walau alirannya lambat, volumenya sangat besar dan terus mengubah landscape. Amazon juga mengatur iklim melalui flying river, yaitu uap air dari hutan yang menjadi hujan kembali, menjaga keseimbangan curah hujan di Amerika Selatan. Dari sisi geokimia, alirannya terbagi menjadi air putih kaya sedimen dari Andes dan air hitam yang asam dari dataran rendah. Setiap tahun Amazon membawa 1 miliar ton sedimen ke laut, membentuk wilayah seperti Maharaja Island. Dinamika lainnya adalah flood pool, di mana air naik hingga 11 meter hingga 15 meter dan menenggelamkan hutan sementara, serta fenomena Puroroka, yaitu gelombang pasang yang melawan arus sungai. Secara ekologis, sungai ini juga membatasi pergerakan spesies darat, sehingga mendorong terbentuknya keanekaragaman hayati yang tinggi. Tapi kamu tahu nggak sih, saat ini deforestasi mengancam sistem ini karena merusak siklus air, meningkatkan erosi dan berpotensi mengganggu iklim global. Nah, jadi gitu, Bill. Walah, jadi gitu. Bill, aku juga tahu sedikit nih tentang Sungai Amazon. Kalau Damar udah Wah, geografisnya, beneran nih? aku Oke. geologisnya ya. Secara geologis, Sungai Amazon dahulu tidak selalu mengalir dari barat ke timur. Bukti mineral zirkon menunjukkan bahwa alirannya pernah dari timur ke barat karena kondisi topografi Amerika Selatan yang berbeda. Perubahan arah ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu adanya dataran tinggi di timur laut pada periode Cretaceous dan pengangkatan pegunungan Andes yang mengubah kemiringan benua sehingga aliran berbalik ke timur. Selain itu, proses erosi, pengendapan sedimen, dan terbentuknya lahan basah seperti sistem bebas surut memperkuat perubahan tersebut. Sungai ini awalnya bagian dari sistem sungai purba, yaitu Proto-Amazon. Sejak zaman Cretaceous, sungai ini mengalami perubahan besar setelah pemisahan Amerika Selatan dan Afrika sekitar 80 juta tahun yang lalu. Sekitar 15 juta tahun yang lalu, pengangkatan Andes membentuk cekungan besar yang kemudian menjadi danau luas. Pada 11 sampai 10 juta tahun lalu, aliran mulai berbalik ke timur hingga akhirnya membentuk Amazon modern seperti sekarang, yaitu sekitar 2,4 juta tahun lalu pada awal Pleistosen. Jujur aku masih penasaran sih. Tapi oh iya, aku harus berangkat. Makasih banyak ya atas penjelasannya. Aku berangkat dulu. Aku tutup ya. Dadah, Bill. Bil. Bi, tumben balik ke sini. Ya aku gabut aja sih. Alah, kamu tuh sama aja tuh kayak tempat geng itu. Daripada gabut. Kamu tahu nggak Sungai Amazon? Ya tahu lah. Gimana kalau kamu jelasin ke aku tentang Sungai Amazon? Tentang apanya? Tentang bentang alam, tahu nggak? Tahu. Bentar, aku cek dulu. Udah belum, Bi? Oh jadi gini.
Yang pertama itu ada dinamika geomorfologi. Cekungan Amazon luasnya sekitar 7 juta kilometer persegi dan terbentuk karena pengangkatan pegunungan Andes. Sungai ini membawa sedimen besar ke Atlantik, membentuk dataran subur karena kemiringannya sangat landai, alirannya lambat dan membentuk kelokan atau minder serta danau tapal kuda. Yang kedua itu ada analisis hidrologi. Sungai Amazon itu punya 3 tipe air tuh. Air putih kayak sedimen, air hitam asam tapi jernih, dan air jernih. Pertemuan sungai Negro dan Solimoes tidak langsung bercampur karena perbedaan suhu, massa jenis, dan kecepatan arus. Gitu. Yang ketiga ada ekosistem biotik PAM. Hutan Amazon menghasilkan uap air besar melalui transpirasi membentuk flying river. Uap ini dibawa angin dan menjadi hujan di wilayah lain. Jika hutan rusak, siklus ini bisa terganggu dan berpotensi mengubah hutan jadi sabana. Yang keempat, stratifikasi hutan. Hutan Amazon terdiri dari beberapa lapisan tuh. Emergen, pohon tertinggi 50-60 meter, kanopi menyerap sebagian besar cahaya, understory lembab dan minim cahaya tuh. Yang terakhir itu ada forest moor, penuh dekomposisi organik. Itu dan penjelasan dari aku. Oh gitu. Nah, tadi pagi aku juga baca-baca nih di internet. Jadi gini, yang aku baca, Amazon itu kayak penyerap karbon raksasa. Hutan di sekitarnya itu nyerap CO2 lewat fotosintesis, terus disimpan di batang, daun, sama akar. Makanya Amazon bantu banget ngurangin pemanasan global. Nah, kemudian ada fenomena keren nih, namanya flying rivers atau sungai di langit. Jadi air dari hutan itu menguap, terus dibawa angin ke tempat lain, dan akhirnya jadi hujan. Jadi bukan cuma sungai biasa, tapi juga ngalir di udara. Terus yang ketiga, Amazon juga berpengaruh ke laut. Sekitar 20% air tawar di dunia itu asalnya dari sini loh. Air ini bikin kadar garam di laut berkurang dan bantu ngatur arus laut, yang akhirnya bikin suhu bumi tetap stabil. Yang keempat, Amazon itu kayak gudang makhluk hidup. Banyak banget tumbuhan dan mikroorganisme yang bahkan belum ditemukan. Dari sini juga bisa jadi sumber obat-obatan alami yang lebih ramah lingkungan gitu deh. Jadi intinya Amazon itu kayak mesin alami yang mengatur iklim bumi. Mulai dari suhu, hujan, sampai nutrisi, semuanya diatur secara alami tanpa bantuan teknologi manusia. Nah, jadi gitu, Bi. Kira-kira bener gak ya? Bener sih, sama kok kayak yang aku jelasin tadi. Oh, iya juga sih. Udah bel tuh, Bing. Oh Sana iya. balik. Aku duluan ya. Ya dah. Banget gak sih? Sumpah iya banget. Hai Dila. Alhamdulillah baik. Gimana kalian? Baik dong. Tahu gak sih Dil, kita tuh ikutan lomba. Lomba apa? Itu loh, kita tuh ikut lomba video edukasi soal sungai Amazon. Hah? Sungai Amazon? Iya, yang di Brazil itu loh. Sumpah, bener mana videonya? Iya, ini ya, gue kirimin kalau ya. Lo harus like ya. Oke, bentar. Aku nonton dulu ya. Hai guys, kenalin aku Ashifa. Dan kenalin nama aku Gina. Dan kali ini kita bakal menjelasin fun fact tentang Sungai Amazon. Stay tune terus ya. Yang pertama, potensi ecological friendly Sungai Amazon. Sungai Amazon memiliki potensi besar sebagai sistem alam yang mendukung kehidupan tanpa merusak lingkungan.
Pertama, Amazon menyediakan sumber daya alami seperti ikan dan hasil hutan yang bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat lokal tanpa eksploitasi berlebihan. Selain itu, sistem banjir alaminya menyuburkan tanah secara alami, sehingga pertanian dapat dilakukan tanpa pupuk kimia. Hal ini membuat kegiatan ekonomi di sekitarnya lebih ramah lingkungan. Amazon juga berperan sebagai penyerap karbon alami yang membantu mengurangi pemanasan global dan menjaga kualitas udara. Di sisi lain, hutan dan sungainya menjadi siklus serta kestabilan iklim, sehingga mendukung keseimbangan lingkungan secara luas. Yang terakhir, Amazon menjadi contoh koridor ekologis alami, tempat berbagai spesies hidup dan berpindah tanpa gangguan, sehingga keanekaragaman hayati tetap terjaga. Yang kedua, kita masuk tentang sejarah dari Sungai Amazon. Orang Eropa pertama yang memasuki wilayah Sungai Amazon adalah bernama Francisco de Orellana yang merupakan sepupu dari Francisco Pizarro. Pada tahun 1541, ia melakukan ekspedisi mencari El Dorado dengan menyusuri Sungai Napo hingga masuk ke Sungai Amazon. Dalam perjalanannya, ia menghadapi perlawanan dari penduduk asli dan sering terjadi konflik. Hingga pada tahun 1542, Orellana berhasil mencapai Samudra Atlantik, sehingga menjadikannya orang pertama yang menelusuri Sungai Amazon dari hulu ke hilir. Nama Amazon sendiri berasal dari cerita Orellana tentang suku pejuang perempuan yang dianggap mirip prajurit Amazon dalam mitologi Yunani. Sungai Amazon atau Rio Amazonas dikenal sebagai sungai terbesar di dunia dengan lebar 1,6 hingga 10 km saat surut dan bisa mencapai 48 km saat musim hujan. Pada abad ke-19, sungai ini dibuka untuk penyelayaran internasional. Selain itu, wilayahnya menjadi bagian dari hutan hujan terbesar di dunia dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Nah, itu tadi sedikit fun fact dari Sungai Amazon. Jangan lupa dukung kita dengan like dan komen ya. Stay tune terus ya. Bye! Bagus gak? Bagus banget nih, sumpah, serius, oh my god. Tapi kebetulan aku tuh pengen banget ke Sungai Amazon, sumpah. Iya, dan kamu tahu gak, kita weekend ini mau ke Amazon juga dong. Sumpah, kita mau iya, ayo kita booking tiketnya dari sekarang ya. Iya, oke, ini aku kirim ke kamu ya. Nah, aku deh. Oh iya, baik. Biasa aja mbak sih.